Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat datang lagi nih di HSS Pro Channel. Sore ini kita ada di basecampnya Mas Sandra dari Permana Sound System. Jadi kita mau mencoba ini Mas Sandra punya alat baru, sebuah kompresor ini. Rencana mau digabungkan dengan mixer, mereknya ini Hardwell. Ini mixer jadi lumayan juga sih dia mereknya, tipe XR8. Kemudian ini kompresornya pakai yang AXL Audion ya, ini yang 2 channel. Jadi ini akan kita coba pasang. Oke, jadi kita akan mencoba untuk fasilitas insert di mixer ini. Jadi di mixer ini ada fasilitas insert. Jadi insert ini fungsinya macam-macam. Yang salah satunya bisa untuk kompresor, kemudian untuk equalizer, untuk limiter, gate. Jadi fungsinya itu. Cuma ini untuk per channel. Jadi misalnya kita pasang insert di channel 8, otomatis yang terproses adalah untuk channel 8 aja. Jadi bukan semua total. Jadi per channel. Jadi masing-masing channel ini ada fasilitas insertnya. Tergantung dipakai untuk apa. Misalnya bisa untuk vokal, bisa untuk alat musik, bisa. Misalnya contohnya musik itu apa? Kayak drum, untuk kick, untuk snare, tom gitu bisa. Paling enak itu kalau untuk vokal. Jadi untuk vokal kompresor betul-betul, karena fungsi dari kompresor itu adalah yang pertama jelas mengkompres. Jadi dia mengidealkan suara yang diproses sehingga suara itu keluar di audio itu dia lebih stabil, tidak ada over ataupun tidak ada humming. Nah, jadi fungsi kompresor ini dia bisa potong bawah, threshold-nya, gate-nya, bisa potong atas untuk kompresor. Jadi gitu. Nanti kita akan coba bareng-bareng coba ya. Sekarang kita bikin jack-nya dulu. Nah, jack insert itu begini bentuknya. Jadi ini terserah, kalau bisa gunakan yang merek bagus lah contohnya. Ini hanya contoh aja, jangan ditiru. Kalau mau tiru tidak apa-apa. Ini jack-nya apa adanya dulu ya. Nah, kita mau nyoba ini. Jadi ini yang disebut dengan jack, kalau kita mau Akai lah, kita pakai bahasa umumnya aja, bahasa Akai, stereo. Kemudian ujungnya dari stereo ini keluar 2. Nah, ini keluar 2 ini. Nah, ini 2 stereo kan. Jadi ini ujung, ini nomor 2. Groundingnya digabung jadi 1. Nanti ke sini ujungnya. Jadi ujung 1, groundnya, kemudian ini nomor 2, ini 2, ujung. Jadi dibagi 2. Jadi inilah yang namanya kabel insert. Jadi macamnya banyak. Jadi ini masuk ke kompresor nanti. Yang ini ke mixer, ini kompresor. Nah, ini kemana? Nah, ini kita coba ya sekarang ya. Kita akan coba untuk masukkan ke insert. Ini kita masuk insert. Jadi kita coba dulu mic-nya. Bunyi enggak? Cik, oke ya. Ini sudah bunyi. Oke, 1. Oke, kita mute dulu. Nah, ini kita masukkan kabel insertnya. Nah, kita akan tentukan ini ke kompresor mana yang input dan mana yang output. Nah, cara mencobanya begini. Jadi kita buka dulu, kita kecilin, kita buka dulu. Kita coba pegang aja, cara gampang. Ini kita pakai cara gampang aja. Ini kita tekan. Nah, ini ada yang bunyi, ada yang tidak. Jadi ini yang bunyi ini adalah kiriman dari kompresor. Kiriman dari kompresor. Atau yang disebut dengan output. Output kompresor, output di belakang ada input, ada output. Nah, outputnya masukkan ke sini. Ini masukkan ke output. Otomatis yang ini masukkan ke input. Oke, jelas sampai sini? Jadi ini outputnya, ini inputnya. Oke ya, kita coba pasang ya. Oke. Cek. Oke ya. Nah, ini ternyata belum bisa connect antara Hardwell sama AXL audionya, belum bisa connect ya. Ini ada sesuatu yang harus kita cek. Coba kita buka dulu.
Oke. Jadi input dari sini yang ke mixer, kemudian ke speak gak ada masalah. Jadi ada masalah ada di inputnya. Nah, kadang dalam beberapa kasus memang ya. Jadi beberapa pabrika itu kita lihat tuh ada gainnya output itu kecil banget. Nah, kita pakai alternatif kedua. Jadi jacknya kita ganti. Jadi mungkin teman-teman yang pakai mixer Hartwell dan kompresornya ada Audion, kalau ada kasus seperti ini bisa dipraktekkan dan dijamin, insya Allah pasti bisa. Ini kita ganti nih. Ini tetap ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi inputnya kita pakai yang ini. Kita pasangkan ya. Jadi kalau belakangnya sama, ini karena di dalam kotak, jadi mohon maaf tidak bisa dilihatkan ya. Tapi intinya di belakang itu ada input dan output. Nah, oke, kita pasang, kita coba. Ini. Cek, oke. Berarti kesimpulannya apa? Memang AXL ini gain outputnya tidak mau pakai jack ini, dia terlalu kecil, untuk gaya terlalu kecil. Jadi kita pakai yang model balan kayak gini. Nah, ini kita ganti. Nah, ini bisa. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini, dia interaktif. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang pengen tahu fungsi-fungsinya bagaimana kompresor ini. Jadi kompresor ini fungsinya tadi tuh untuk yang potong atas kalau dia over atau potong bawah. Kalau dia bisa begini. Ini di sini yang pertama itu ada fasilitas apa ini? Nah, ini. Tertulis apa ini, kit ya? Oh iya, expander kit. Jadi ini di mana potong bawah. Kita pakai bahasa gampang aja ya, potong bawah. Jadi kalau misalnya ini kita putar kamera, maka dia akan suara pelan akan dipotong satu. Nah, saya ngomong pelan gini nggak masuk di speaker, tapi harus kencengkan lagi. Nah, ini kadang fungsinya buat apa? Jadi aman untuk speaker kalau barangkali penyanyi lupa naruh, ditaruh depan speaker. Nah, ini nggak akan feedback, tidak akan feedback karena udah terkunci, ya dikunci di gate-nya, dikunci, jadi nggak akan feedback. C 1 2 3. Dia taruh di depan speaker, nggak akan feedback. Tapi kalau misalnya dibuka, dia akan feedback. Coba ya kita buka ya, sebentar ya. Ini kita buka gate-nya, hijau. Kita coba sini. Ini pasti. Jadi kalau kita pakai kitnya, sangat aman banget. Jadi gitu. Kemudian fungsi kedua apa? Di sini kompresornya. Nah, kompresor ada yang disebut dengan threshold. Threshold adalah pemotongan berapa minus berapa dB. Misalnya kasusnya ada MC yang terlalu teriak-teriak. Dia terlalu bersemangat, dia teriak, "Hai!" Dan kita thresholdnya pasang ada rasio perbandingan antara yang di input dan output, perbandingan berapa banding berapa. Ini rasio. Kemudian ada lagi attack. Attack ini kecepatan si threshold ini menangkap yang over tadi dalam hitungan detik, berapa detik kecepatan. Kadang juga kebalikannya apa? Release. Jadi ada attack dengan release. Jadi attack itu menangkap yang over, cepat-cepat turunkan. Release ini melepas kembali. Setelah ditangkap, turun, release, lepaskan. Nah, ini harus tepat. Kenapa? Kalau antara si attack dan si release itu settingannya nggak benar, kita ngomong seakan-akan kayak putus-putus. Dia akan naik turun. Ini. Oke, ya. Nah, kemudian ada volume gain. Apa ini? Ya, gain ya, output. Ya, ini untuk menaikkan ya. Jadi gunanya apa ini? Nah, untuk menaikkan. Jadi fungsinya alat ini, jika kita ngomong ada vokal yang memang levelnya pelan, bisa dikenceng. Tapi kalau ada suara yang over sama kompres, dia diturunkan.
Jadi kalau betul-betul suaranya pelan, dia akan kenceng. Tapi kalau kenceng, dia tidak bisa off. Fungsinya itu. Jadi gini, jack ini saya pakai kompresor kenceng. Misalnya ini saya bypass. Oh ini belum ya? Oh sorry, ini belum dipakai nih. Nah ini, jack. Nah ini saya pakai kompresor sudah. Halo, jadi saya ngomong pelan ini sudah kenceng. Kita misalnya thresholdnya aja lupa, kompresnya. Cik, cik, cik. Nah ini lampu, ini yang terkompres, ini yang terlepas. Jadi ada dua lampu. Ini terkompres, semakin ke sini berarti terkompres. Ini untuk outputnya. Jadi kalau kita teriak, cik, aman, di speaker aman, tidak akan pecah. Kalau kita ngomong, ya saudara-saudara, kita ngomong pelan pun masih masuk. Tapi kalau kita tanpa kompresor, nah ini kita bypass. Cik, saya ngomong pelan ya pelan. Jadi kalau misalnya dalam kasus vokal misalnya pelan ya pelan. Tapi minimal ada kompresor, ini bisa dibantu di sini. Jadi biarpun kita ngomong pelan gini udah kenceng. Tapi kenceng tanpa ada over. Itu fungsinya sebuah kompresor. Jadi memang aksesoris dibuat itu tuh membantu kita soundman. Jadi harus dipergunakan kalau memang kita bisa beli. Ya itu ya. Nih. Jadi gitu ya. Ternyata ada kasus di mana jacknya itu dia harus pakai balance. Dia nggak mau yang unbalance gini untuk kompresornya. Jadi teman-teman banyak udah pernah nyoba, oh nggak bisa. Ya berarti itunya. Ini ya. Jack ini saya pakai. Jadi kalau saya pakai dia betul-betul suaranya itu betul harmonis, enak. Jack kalau misalnya kita kasar kita buka. Cabut aja gitu. Jack ya gini suaranya. Ini tanpa kompresor saya buka gini. Jadi kurang pertama ya kurang levelnya keras. Walaupun bisa ditambah di sini, tapi dia nggak padat. Kerasnya nggak padat. Kalau kita kasih kompresor, dia keras bisa padat. Nah kita coba pasang lagi. Dia lebih padat, keras tapi padat. Tapi kalau tambah kompresor kayak gini, bisa kita tambah dari sini, ya dia keras tapi tidak padat. Nah rasakan ya, jadi enteng suaranya, enteng banget. Walaupun gain kita tambah, bisa keras bisa dari gain, tapi tidak padat. Tapi kalau kita pakai kompresor, ini dulu, dia lebih padat. Nah itu pentingnya buat teman-teman yang masih menggunakan mixer analog, otomatis aksesoris analog juga. Nah begitu. Terima kasih ya. Salam HSS. Peace.